warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wadda katsirun min ahlil kitab, sebagian besar ahli kitab menginginkan wadda, makanya ada istilah mawaddah, ingin, sayang, cinta, tapi ini lebih kepada keinginan yang didorong oleh, nanti akan ada maf'ul li ajlih yang ada hubungan dengan hati. Wadda katsirun min ahlil kitab, sebagian besar ahli kitab menginginkan law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Apa yang diinginkan mereka? Agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Kalau bahasa kitanya murtad. Bahas supaya umat Islam kok murtad. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Kenapa sampai begitu keinginan mereka? Hasadan. Mansub ala maf'ulul ala maf'ulin li ajlih. Ini nasab karena kedudukannya sebagai maf'ul li ajlih. Belajar qawaid itu ada hubungannya dengan hati. Hasadan karena ada rasa hasad, ada rasa dengki. Terima kasih Pak Liman. Istri yang mengantarkan, suami yang mengantarkan ke ustadz, kan bagus. Kerjasama. Karena hasadan, karena ada rasa iri, rasa dengki, min 'indi anfusihim, yaitu rasa iri dan dengkinya itu yang terdapat pada diri mereka sendiri, timbul dari diri mereka sendiri. Min ba'di, setelah ma tabayyana, jelas lahum bagi mereka al-haq, kebenaran. Sudah jelas kepada mereka kebenaran. Fa'fu, maka maafkanlah oleh kalian. Wasfahu, maka berlapang dadalah kalian. Maafkanlah, lapang dadalah, maksudnya biarkan saja. Hatta ya'tiyallah, sampailah Allah mendatangkan bi amri, perintahnya. Biasanya kalimat ini menunjukkan kepada azab atau bencana. Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir,
Maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun, yaitu maha mampu. Maha mampu. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah salat, wa atuz zakata, tunaikanlah zakat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, ya, dan apa-apa saja yang kalian usahakan dari kebaikan bagi diri kalian, tajiduhu indallah, tentu kalian akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Jadi apa saja ya yang kalian usahakan berupa kebaikan, maka tentu Allah akan mendatangkan pahala dan kamu akan mendapat pahalanya. Innallaha sesungguhnya Allah bima ta'maluna, apa yang kamu kerjakan itu basir, maha melihat. Ya, tahu orang tidak tahu, Allah maha melihat. Allah maha melihat. Yuhziru ta'ala ibadahul mu'minina an suluki tariqil kufar min ahlil kitab wa yu'allimuhum bi'adawatihim lahum fil batin waz zahir. Ini bahasa Arabnya di tafsir. Biasanya saya membawa kitab yang putih karena ini judulnya kitab kuning, makanya saya bawa yang aslinya kuning. Nah itu, makanya itu terkenal dulu kitab kuning. Yang dak babarih namanya kitab kuning karena dulu warnanya kuning. Nah gitu. Makanya namanya kitab kuning. Artinya apa? Allah memperingatkan, Allah mengingatkan, yuhziru ta'ala. Allah Ta'ala mengingatkan terhadap siapa? Ibadahu al-mu'minin, yaitu hamba-hamba Allah yang beriman. Diingatkan dek sayang Allah kepada orang beriman. Ketika itu apa? Ansuluki tariqil kufar min ahlil kitab. Mengingatkan kaum mukminin, hamba-hamba Allah untuk apa? Untuk berhati-hati, untuk berwaspada terhadap perangai, tingkah laku, karakter-karakter ahli kitab. Yang dimaksud di sini dulu adalah Yahudi. Ternyata sampai sekarang masih ada. Baik tentu secara lahir juga secara batin. Hati-hati terhadap mereka. Dan ini Allah perintahkan untuk hati-hati. Kenapa? Karena di dada mereka, di hati mereka tetap bara api kedengkian itu tetap. Kalau boleh dikatakan, sejak adanya Yahudi dulu sampai akhir kiamat pun, maka rasa hasad dan kedengkian itu tetap ada. Makanya Allah mengingatkan kita untuk berhati-hati. Ya, berhati-hati. Mereka itu wadda kasiru min ahlil kitab. Sangat menginginkan bagaimana kita orang-orang beriman lau yaruddunakum mim ba'di imanikum kufara. Bagaimana orang-orang yang sudah beriman itu menjadi kafir. Berarti murtad. Apakah upaya ini sampai sekarang ada? Kita menginginkan. Tentu musuh-musuh orang luar menginginkan kita kacau. Kita murtad. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena ada rasa iri dan dengki pada hati mereka. Bagaimana? Lau yaruddunakum mim ba'di imanikum kufaro, yang sudah beriman menjadi murtad, tidak beriman lagi atau menjadi kafir. Kita ambil contoh dalam sejarah. Siapakah
tokoh salah satunya adalah Huyai ibnu Akhtab dan Abu Yasir ibnu Akhtab. Mereka berdua merupakan dua orang Yahudi yang paling dengki kepada orang Arab. Dulu, apakah sekarang ada yang dengki dan benci sama orang Arab? Bahkan ada ledek-ledekan. Ya, bahkan yang berbau Arab anti sekali. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian sampai akhir hayat untuk murtad. Bahkan Ibnu Hatim mengatakan bahwa Ka'ab ibnul Ashraf adalah seorang penyair Yahudi. Dia sering menghina Nabi melalui syair-syairnya. Jadi berbagai upaya dibuat redaksi retorika penghinaan kepada penegak kebenaran, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang pakar penyair ketika itu, Ka'ab ibnul Ashraf pun dengan syair-syairnya bagaimana menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad-Dhahak meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seorang Rasul yang ummi mengabarkan kepada mereka, yaitu ahli kitab, tentang kitab-kitab, tentang Rasul-Rasul, dan mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan oleh Rasul-Rasul mereka. Kemudian Rasul yang ummi itu membenarkan hal tersebut seperti mereka membenarkannya. Tetapi mereka inkar kepada Rasul tersebut. Mereka kufur, mereka dengki, mereka sombong. Inilah yang disebutkan dalam Al-Baqarah yang kita bahas 109. Karena sudah muncul kebenaran, sudah jelas kebenaran, semakin dengki bukan ikut. Ini yang terjadi. Ya, sebagai penjelas dari ayat ini. Akhirnya ada perintah. Sejahat-jahatnya mereka, seiri-iri mereka, tetap saja Allah memberikan kesempatan. Muhammad, kalian yang bersama Muhammad, ya, maka maafkanlah mereka. Berlapang dadalah. Biarkan. Kalau sudah tidak bisa lagi diceramahi, tidak bisa lagi ditunjuki, sudah angkat tangan sebenarnya kalian. Berbagai cara untuk menjelaskan kepada mereka. Tidak juga mereka itu mengakui kebenaran. Bahkan tidak juga mereka masuk Islam. Maafkan, biarkan. Tetapi ingat, ada kata-kata di ayat ini. Hatta ya'tiyallahu bi amri. Ini kata kuncinya. Kalau kita sudah tidak sanggup lagi, sampailah Allah mendatangkan apa? Perintahnya. Apa yang dimaksud hatta ya'tiyallahu bi amri adalah azab dan bencana. Nah, yang perlu diketahui. Ini tafsiran dari hatta ya'tiyallahu bi amri, yaitu bencana dan azab yang akan menimpa mereka. Kongku Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah peserta kajian, setelah itu teguhkan kita dengan cara apa? Dirikan sholat. Ya. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Berbagi kita, berinfak kita, bersodakoh kita, berzakat kita. Untuk apa? Untuk kekuatan. Supaya Islam ini menjadi mercusuar, menjadi menara penerang. Makanya terlalu ngotot, kadang kita sendiri letih juga. Betul enggak? Maka ada istilah tarangan lampu wawa. Ya. Jan talampo semange awak mematian lampu urang. Kalaulah tarang lampu awak, otomatis
ya, yang mereka akan tersinari dan hilang cahayanya. Makanya perkuat di antara kita. Makmurkan masjid. Ramaikan masjid. Terakhir, kenapa harus ada dirikan sholat, tunaikan zakat, ya, kemudian ya, apa saja yang kamu usahakan suatu kebaikan pasti Allah akan mendatangkan pahala. Ini untuk menguatkan pondasi keislaman kita, keimanan kita, kebenaran kita. Meskipun dalam sejarah katanya, dulu kan maafkan, lapang dada, biarkan karena Allah akan mendatangkan azab. Tapi ada ayat yang dinasah, dihapus, artinya apa? Ketika mereka sudah berlebih-lebihan memerangi, kaum musyrik sudah merajalela, kekafiran juga, bahkan kita ditekan, maka ada perintah di dalam Al-Quran, perangilah mereka. Nah, ini juga tidak disalahkan kalau sudah keterlaluan, perangi juga mereka. Ada ayat-ayatnya dan tercantum di buletin ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya.